selain untuk visual coding dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk apa gitu ya. Banyak kelebihan-kelebihan fitur-fitur yang bisa kita explore dari Assembler Edu. Ya, saya coba untuk berbagi. Ini saya ya. Di sini saya bertugas sebagai Assembler Certified Trainer ya, Bapak Ibu. Jadi izin kami untuk memfasilitasi Bapak Ibu di dalam pengenalan aplikasi Assembler Edu, terutama di dalam visual codingnya. Nah Bapak Ibu, Assembler Edu ini telah bekerja sama gitu ya dengan Kemendikbudristek. Itu tertanggal di situ tertanggal 30 April 2025. Jadi baru saja ya. Nah, jadi dengan adanya kemitraan ini kita memperoleh fasilitas yang lebih banyak saat menggunakan akun belajar.id gitu ya. Nanti kita akan lihat apa saja kelebihan-kelebihannya. Saya lanjutkan. Kita lihat ya, Assembler Edu itu apa sih gitu ya. Jadi Assembler Edu ini adalah aplikasi yang berbasis web gitu ya. Dengan kelebihannya adalah media pembelajarannya adalah menggunakan 3D atau augmented reality ya. Jadi seperti ini. Misalkan guru biologi ingin menjelaskan tentang apa nih? Cumi-cumi. Nah, jadi sekarang nggak lagi cuma gambar cumi-cumi, tetapi bisa kita langsung tampilkan mungkin di meja kita ya, atau di ruang kelas kita tentang cumi-cumi itu. Ya, jadi objek 3D-nya. Di PowerPoint bukan hanya sekedar menggambar atau keterangan cumi-cumi adalah gitu ya, tapi kita lebih ke memvisualisasikan dengan menampilkan objek 3D-nya gitu ya. Nah seperti ini gambarannya. Nah, jadi banyak fitur-fitur yang bisa dieksplor. Jadi terutama adalah alat peraga digital. Mungkin di belakang itu banyak alat peraga ya. Nah tetapi alat peraga mungkin kerangka tubuh manusia atau jantung atau yang lain-lainnya, nah ini bisa kita tampilkan di sini. Jadi ini adalah Assembler Edu. Lihat ya. Saya percepat saja. Nah, fitur yang pertama alat peraga. Alat peraganya ini sengaja dipersiapkan untuk visualisasi 3D ya. Nah, jadi di sini contoh alatnya ya, videonya. Bisa dilihat ya. Jadi banyak alat peraga yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, ini misalkan tentang apa nih, litosfer, geografi ya. Atau tentang matematika juga bisa ya. Nah, tadi yang cumi-cumi tadi ya. Topik ini cepetan ya. Yang kedua adalah topik. Topik itu seperti PowerPoint, tetapi ada ditambahkan objek 3D-nya. Nah, seperti ini ya, saya jalankan videonya. Nanti bisa dipilih sesuai dengan mapelnya dan kelasnya. Gambaran editor seperti ini. Jadi objek-objek 3D-nya banyak. Nah, di sini misalkan mau menggerakkan banteng itu, nanti bisa dibuat objeknya ya, animasinya, pergerakannya itu menggunakan visual coding. Ini ya, membuat project Animal Kingdom. Nanti kita praktekkan semua ya. Nah ini yang visual coding. Visual coding di Assembler sangat mudah, jadi hanya berbasis drag and drop gitu ya. Nanti ada fitur action, condition, stage, motion, variable, dan operator. Gambarannya seperti ini, bisa digunakan untuk membuat cerita interaktif atau membuat game seru-seruan juga bisa. Ini gambarannya visual coding yang ada di Assembler. Seperti itu ya, itu dia membuat kayak semacam game.
Nah, untuk menggerakkan permainan seperti itu digunakan visual codingnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi dasarnya fitur-fiturnya seperti itu. Nah, ini juga ada AI untuk generate 3D. Nanti kita bisa explore juga. Nah, seperti ini misalkan sesuatu yang terlalu besar, ya, sesuatu yang kecil, yang jauh, berbahaya, yang mahal dan punah, itu bisa kita tampilkan dengan menggunakan Assembler Edu. Saya jalankan videonya ya. Dia menampilkan yang besar, yang berat kan nggak mungkin dibawa ke depan kelas ya. Nah, itu yang kecil atau molekul ditampilkan di kelas, di meja murid mungkin ya. Planet yang jauh, visualisasinya dia tampilkan di ruangan. Yang berbahaya misalnya gunung berapi, kan mungkin kita pergi ke gunung berapi. Nah, tapi visualisasi objeknya itu bisa ditampilkan, ya, bisa di presscard atau di LKPD. Itu ya, mesin yang mahal, engine ya, bisa diletakkan seperti itu. Atau dinosaurus yang sudah punah. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin menampilkannya. Nah, itu ya. Itu adalah Assembler Edu ya. Pilih yang ini Assembler Edu, web, 3D dan AR. Pilih yang ini. Ya. Bagi Bapak Ibu, yang pertama kita akan klik yang daftar terlebih dahulu ya. Nah, kita kan baru masuk. Saya tunggu dulu, sudah seperti ini tampilannya. Yang belum tadi bisa diklik ya, Assembler Edu-nya. Dipilih dulu Assembler Edu seperti ini. Ya, kemudian dipilih yang Assembler Edu ini. Sudah? Kita klik yang daftar. Oh iya, klik yang itunya, simpan. Betul. Silakan pilih daftar dengan belajar.id ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, belajar.id kalau di sini yang sudah memperoleh fasilitas kelebihan itu ya, kelebihannya itu adalah daftar belajar.id yang terdaftar seperti ini ya. Kalau kita kan guru SMA belajar.id, berarti kita termasuk di dalam pengguna yang memperoleh benefit dari Assembler ya. Benefitnya apa aja? Yaitu kita bisa mengakses 10 kuota alat peraga digital per hari. Di dalam sehari itu kita bisa menggunakan 10 alat peraga. Kemudian tersedia topik siap pakainya sejumlah 200 lebih. Objek 3D-nya lebih dari 1000 ya. Kita pilih saya mengerti, lanjutkan login. Bapak Ibu sudahkah terbuka? Sudah. Sudah. Ya, bisa dilanjutkan gitu ya. Kondisi yang berlaku ada stats. Nanti kita akan coba semua. Ada motion itu untuk memindahkan objek, variabel. Ini kalau kita ingin menyimpan data di situ, kita bisa menggunakan variabel. Atau yang terakhir operator, kita memerlukan operasi matematika ya, seperti jumlahan, penggabungan.
gitu ya. Coba kita akan mulai ceritanya. Si kucing ini mau maju ke depan ya, mau mendatangin ikan. Kita pilih dulu Evan. Silahkan diklik Evan. Nah, pilih when seen star. Yang kedua, when seen atau karena tulisan ini ya, when seen star. Saya pilih yang ini. Ya, ini adalah coding yang pertama. Jadi kita sistemnya drag and drop gitu. Nah, sudah sampai sini? Pilih Evan. Ulangin. Ulangi. Pilih yang tanda petir. Sudah? Ya, dan seperti ini tampilannya. Sudah? Sudah semua? Nah, pilih yang Evan yang pertama yang biru. Dan pilih when seen star. Ketika ini di play, berarti when seen star. Nih, saya perbesar. Nah, sudah? Ini adalah coding yang pertama. Jadi codingnya adalah berbasis blok drag and drop. Mana? Sudah bisa mengikuti semua? Cepetan. Ibu sudah? Ya, betul. Sudah. Kan sudah semua gitu. Ya. Ya. Betul. Sudah? Udah mau berapa? Sudah ditambahkan. Pilih dulu objeknya. Jadi assembler itu dia jaringannya harus kuat ya. Karena dia objek 3D. Jadi kalau dia lambat atau ada gangguan dia reload aja. Kalau ada kendala dia reload aja. Motion, pergerakan. Silakan ke fitur yang warna hijau. Yang hijau. Ya. Motion itu untuk bergerak, mau maju, ke kanan, ke kiri, berputar. Gitu ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu sesuaikan dengan objek Bapak Ibu. Kalau belum ada, misalkan belum ada objeknya, ditambahkan dulu aja. Ditambahkan objek 3D-nya, misalkan belum ada yang bisa bergerak, tambahkan dulu. Ya. Nah, kita pilih motionnya yang move, ya, move, maju. Nah. Ya, pilih motion yang move. Sekarang tinggal diisi siapa yang mau dimajukan. Di sini selfnya diganti. Saya perbesar ya. Nih. Ya. Ini siapa yang mau dimajukan? Kalau tadi care, majunya kemana? Jadi kita ke depan ya. Ke depan itu berarti forward. Nah, jadi bisa ke kanan ke kiri. Berapa unit majunya? Nah, kira-kira berapa unit ini? Kira-kira aja ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, perkiraan 6 kali ya. Itu kalau kurang tinggal ditambah. Jadi unitnya ini diubah jadi 6. Jadi dia nanti majunya 6 unit. Baru durasinya ini awalnya 1 detik, terlalu sedikit kali kecepatan gitu. Boleh diubah misalkan 3 detik.
Kalau kita jalankan codingnya, nah kucingnya maju. Nah, gimana sih ya menarik Pak? Kenapa? Boleh kita diskusi dulu. Ini frontnya ini arah ke ibu, ini kan dia ke sana. Nah, begitu ya. Nah, kan lagi kalau mau diperbesar itu. Ya, makasih. Sudahkah Ibu? Relot ya. Misalkan setelah kucing ini maju makan ikan, ikannya hilang gitu ya. Nah kita ambil selfnya ini diganti, yang mau dihilangkan misalkan ikan yang pertama, true diubah jadi salah. Sampai sejauh ini kita bisa lihat proses codingnya ya. Kita jalankan. Nah tuh kucingnya datangin ikan, nah dalamnya ikannya hilang gitu ya. Ceritanya gitu, ikannya sudah dimakan kucing. Nah, oh ini bisa berkreasi. Kali ini menggunakan set visibility. Misalkan yang lain. Nah, standar sweet animation. Ini kan macam-macam nih ya. Misalkan ke depan dulu deh larinya, ke depan misalkan 4 unit. Nah, ini durasinya boleh, kalau ini cepat ini 1, misalkan ganti 2. Coba ya kita jalankan. Untuk yang sini kita reload dulu. Kalau mau jalan itu di reloadkan dulu biar kembali ke posisi semula. Jalan. Nah, maju kan sudah dia. Tuh. Kalau 1 menit itu durasinya 1, 2 ini misalkan kecepatan ini bisa ditambah lagi, misalkan durasinya 3. Olahraga itu Bapak Ibu duplikasi, nanti ada codingnya seperti ini. Ini saya duplikasi dari alat peraga yang ada gitu ya. Pelajaran bahasa Inggris. Nah ini ya. Ini contohnya kita tampilkan ya. Nah ini kan pelajaran bahasa Inggris nih. Future simple, ya kan? Nah ini codingnya ini ternyata masya Allah ya, perubahannya. Jadi kalau kita perhatiin jauh, jadi melihat ini coding-coding yang ada itu ini codingnya. Bapak Ibu bisa pelajari. Tuh ya. Ini kalau dasar-dasarnya tadi. Kita perhatiin jauh, misalnya perhatiin jauh itu untuk melihat tampilannya. Jadi tadi when scene start tadi kalau kita klik play dia jalan. Nah seperti ini. Ya. Itu lagi siap-siap si blurnya tuh nanti melangkah itu. Nah jadi tadi gitu Bapak Ibu bisa buat seperti itu. Nah kemudian ketika tombol diklik berarti Bapak Ibu tambahkan dulu 3D tombolnya. Nanti ketika kita klik tombol ini, nah ini bahasa Inggrisnya future simple, dia jadi he will swim. Nah, sebentar hari ini sudah cukup ya. Nanti semoga Bapak Ibu bisa eksplor lebih jauh, yang kemudian bisa menerapkan assembly ini dalam pembelajaran. Sekian dari saya akhiri.